أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل من يأبى يا رسول الله فمن أطاعني فقد دخل الجنة فمن عصاني فقد أبى muttafaqun alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa rabbi a'udzu bika ay yahdurun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini nikmat yang sangat luar biasa masih diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat iman, nikmat Islam sampai dengan nikmat sehat walafiat. Karena langkah kaki kita ke tempat ini bukan hanya butuh nikmat sehat. Banyak pagi hari ini, subuh hari ini Allah berikan nikmat sehat, tapi tidak dengan nikmat iman. Orang yang berangkat, jangankan berangkat, yang bangun subuh itu kan pasti yang masih pakai alarmnya dari jam 4 bunyi, tapi dimatiin tidur lagi. Ngematiin alarm itu bukan hanya sekedar pakai fisik tangan ngematiin, tapi butuh keimanan. Ngematiin alarm, bangun, wudu, sholat. Itu berat. Level kita kalau sudah tidak pakai alarm, bangun sebelum subuh, wah itu luar biasa. Habis alarm bangun, kita matiin sampai masjid terdengar suara ngaji, masih berat mata, begitulah. Yang ngebangunin mata kita itu bukan sekedar fisik kita membuka mata, tapi butuh keimanan. Maka di Al-Quran disebut innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat, yang namanya istiqomah tuh berat, yang namanya bangun subuh tuh berat,
apalagi sampai ke masjid, apalagi sampai dengerin kuliah subuhnya, setiap minggunya, setiap harinya, berat. Illa 'alal khasyiin. Allah paham betul DNA kita. Makanya di saat terjadi tawar-menawar tentang rakaat salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham betul DNA umatnya. Yang 5 waktu ya masih meleset, lagi mana 50 waktu, 5 waktu. Maka dari itu setiap bangun subuh tuh nikmatnya luar biasa. Karena apa? Nggak semua orang bisa bangun subuh. Bangun subuh, tapi bukan karena Allah, tapi bukan untuk Allah. Maka setiap subuhnya betul-betul harus kita nikmati dan syukuri. Semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju tempat ini mendapat ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertegakan salam serta curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba yang buta huruf tapi mampu menguasai 2/3 dunia. Seorang hamba yang disegani kawan dan lawannya. Seorang hamba yang mencerminkan seluruh tingkah laku kehidupannya untuk menjadi suri toladan bagi kita. Ikhwatal iman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Buya Hamka memberikan kuliahnya untuk para jamaah-jamaahnya. Lalu di tengah kuliahnya beliau, nasihat beliau, ada seseorang yang bertanya, "Wahai Buya, kemarin saya ke negara Saudi, lalu melakukan ibadah umroh di tanah suci. Lalu yang saya heran Buya, kenapa kota suci itu di saat saya di sana, saya keliling-keliling, saya keluar dari tanah haram, agak jauhan dikit, itu saya menemukan seorang tunasusila. Saya menemukan seorang PSK." Terdiam Buya, lalu beliau menjawab dengan bijak, "Kemarin saya juga kebetulan baru pulang dari Amerika. Dan di Amerika, kota metropolitan yang luar biasa, saya keliling-keliling di Amerika, saya nggak nemu, saya nggak bertemu dengan yang namanya tunasusila tadi, PSK tadi. Katanya tempat itu yang luar biasa kehidupannya, bebasnya luar biasa. Tapi selama saya di Amerika, saya tidak menemukan yang namanya tunasusila atau PSK tadi." Lalu Buya menyampaikan, orang itu akan ditemukan oleh Allah sesuai dengan apa yang dicarinya. Catat baik-baik. Allah itu akan ditemukan dengan sesuatu yang dicarinya. Begitulah perumpamaannya seperti seekor lalat. Mau di dalam masjid sekalipun yang notabene dia harus suci dan bersih, tetap yang namanya lalat dia akan mencari tempat yang kotor. Senikmat apapun makanan yang kita hidangkan, tempat yang begitu bersih
tetap yang namanya seekor lalat dia akan mencari di mana letak posisi kotoran di tempat yang paling bersih. Begitu juga sebaliknya, seekor lebah itu di tempat sampah sekalipun dia tidak akan pernah menyentuh sampah kecuali di sebelahnya ada bunga. Sekotor apapun dia hinggap, di tempat yang paling kotor sekalipun tetap dia tidak akan pernah mencari sampah, menyentuh sampah. Pasti dia akan mencari sebuah atau setangkai bunga. Ainur ridha an kulli aibin qalilatin. Ini bukan hadis, ini mahfuzat min qaulil ulama. Bahwasannya mata yang ridho, mata yang penuh kecintaan, dia pasti akan menjauh dari sebuah aib. Jadi kalau ngelihat aib orang lain, kalau mendengar aib orang lain, dia pasti akan menjauh dari aib itu. Maka begitulah keseharian kita. Kalau kita sukanya dengan yang kotor-kotor, maka Allah akan selalu ketemukan kita dengan yang kotor. Kalau kita senang dengan hal yang bersih, maka begitulah kita selalu dipertemukan dengan yang bersih. Mohon maaf lahir batin. Dulu tuh kalau kita kecil temennya banyak. Temen SD, SMP, SMA itu banyak kalau dikumpulin. Sampai reuniannya masih ada. Masuk bangku kuliah juga sama, makin banyak temennya. Masuk lagi dunia kerja, makin banyak temennya. Tapi mohon maaf lahir batin, kita renungkan pagi hari ini kita duduk di atas karpet di dalam masjid ini, berapa yang betul-betul menjadi sahabat kita, siapa yang betul-betul menjadi teman kita. Itu udah umur 40, udah umur 45, 50, 60, nggak mungkin lagi nongkrong, nggak mungkin. Udah 65, ya temennya sama cucu, betul? Iya. Itu kalau dalam sistem sosial media, sistem computerized, itu disebut dengan algoritma. Jadi kalau kita punya sosial media, itu Instagram, Facebook, TikTok, itu kalau kita follow satu ustadz, misalkan kita follow Ustadz Abdul Somad, itu sistem akan memberi sugesti kita harus memfollow ustadz-ustadz yang lain. Nah, nongol tuh. Kita follow Ustadz Abdul Somad, dia akan nongol untuk bisa kita follow Ustadz Adi Hidayat, Ustadz A, B, C, terus begitu. Sama juga misalkan kita follow pemain bola Cristiano Ronaldo, sistem itu akan mensugesti kita untuk memfollow pemain bola yang lain. Kalau kita follow yang goyang-goyang juga sama, nanti akan nongol tuh sistem untuk mensugesti kita. Begitu juga algoritma alam semesta. Kalau bahasa yang kita pernah dengar itu adalah law attraction. Jadi apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang menjadi circle kita, lingkungan kita, kebiasaan kita, maka Allah akan membentuk orang-orang di sekitar kita datang menghampiri kita untuk mensupport kita. Siapa yang ahli siam, maka Allah deketin tuh circle-nya ahli siam.
Siapa yang suka dengan majlis ilmu, maka Allah bikin orang-orang di sekitar kita nanti support dengan majlis ilmu. Siapa yang hobi motor, maka Allah nanti akan membentuk circle-nya. Kita dekat tuh sama orang-orang yang hobi otomotif. Begitu dan seterusnya. Sampai umur kita sekarang, kita punya hobi apa, kesenangan apa, begitulah Allah membentuk kita. Jadi kalau sampai detik ini umur segini nggak demen sama masjid, maka Allah bikin circle kita jauh dari masjid. Catat baik-baik. Siapa yang suka ke masjid, mendengarkan para guru kita menyampaikan ilmu, maka Allah akan bentuk tuh circle-nya, informasinya, bahwasanya di mana ada datang kajian kita datang. Tuh begitu. Di mana ada takbik akbar kita datang, kita berguru, berilmu dan seterusnya. Ada kajian fikih, kajian toharo dan seterusnya, kita datang terus. Itu nanti kabar itu akan selalu datang sama kita. Sukanya umur 40, 50 masih main suka burung. Nah, itu juga sama. Nanti Allah bikin circle-nya, di mana ada perlombaan, kita datang, kita ikut. Begitu dan seterusnya. Lalu yang jadi pertanyaan, mau sampai kapan kita tidak punya circle kebaikan? Oleh karena itu, masjid ini harus menjadi sentral keilmuan, menjadi sentral pergaulan, menjadi sentral ekonomi, menjadi sentral informasi untuk membangun peradaban. Ini kita kan yang hadir di sini udah sebentar lagi. Yang 70, yang 60, 50, dan ajal itu udah gak kenal sehat ataupun sakit. Terus mohon maaf lahir batin, kita punya anak masih jauh dari masjid. Itu PR kita semua. Anak-anak kita masih jauh dari masjid, itu PR kita. Siapa yang menggantikan soft kita nanti? Kalau masjid isinya yang putih-putih itu udah biasa. Dari pecinya putih, rambutnya putih, itu udah biasa. Tapi bagaimana masjid kita diisi yang muda-muda, yang belia-belia, apalagi kalau subuh. Wah, kalau subuhnya sudah seperti sholat Jumat, dah sebentar lagi kebangkitan Islam. Itu. Makanya perjuangan kita mah begini-begini aja. Dalam sebuah riwayat dikatakan akhir zaman itu umatku banyak. Tapi seperti buih di lautan. Digeser dikit mental, digeser ke kiri mental, diajak ke begini ikut, diajak begini ayo. Makanya gak usah heran kalau yang rame di sosial media makin diviralin, makin banyak pengikutnya. Seumur-umur kita berguru, nggak pernah dicium sama guru, nggak pernah diludahin mulut kita sama guru. Nah, begitu. Itu lagi viral, betul. Ngaji, dicium keningnya, dicium bibirnya, diludahin bibirnya. Seumur-umur hidup kita ketemu sama kiai, sama ulama, nggak begitu ceritanya. Itu makin diviralin, makin banyak pengikutnya ternyata. Dan itu sudah akhir zaman, sudah begitu. Ikhwatal iman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermajlis bersama sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibni Malik, kisah ini dari Anas ibni Malik, Rasulullah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan kiamat ya Rasul?
lagi duduk bermajlis dari Anas ibni Malik. Kisah ini diriwayatkan. Lalu Rasulullah ditanya, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat ya Rasul, kapan datangnya kiamat? Lalu Rasulullah menjawab, apa yang engkau siapkan untuk hari itu? Rasulullah balik bertanya dengan sahabat, apa yang engkau siapkan untuk datangnya hari itu? Lalu sang sahabat menjawab, ya Rasulullah, aku tidak banyak sholat, aku tidak banyak puasa, aku tidak banyak sedekah ya Rasul, tapi aku mencintai Allah dan Nabi-Nya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah menjawab, kamu bersama orang yang kamu cintai. Sholatnya biasa aja, sedekahnya biasa aja, puasanya biasa aja. Bekal kita ini cuman iman sama Allah, tunduk patuh. Catat baik-baik. Cinta itu bukan cinta yang gimana-gimana, tapi cinta sama Allah itu berarti apa? Tunduk patuh perintah Allah dan tunduk patuh dengan tidak menyentuh larangan-larangannya. Dan juga cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sama. Cinta kepada Rasul bukan cintanya masang stikernya gede-gede, benderanya gede-gede, bukan. Tapi kecintaan itu lahir dari kita mentaati seluruh sunnahnya, menjauhi seluruh larangannya. Jadi pada akhirnya Rasulullah menyampaikan dari Anas ibni Malik tadi, bahwasannya di akhirat nanti yang nolongin kita itu adalah circle kita. Yang nolongin kita itu siapa yang kita cintai. Yang bakal nolongin kita itu siapa yang selalu dekat dengan kita. Dari terkecil keluarga, istri pasti harus kita kenalkan dengan Robnya melalui suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Catat baik-baik, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Jadi kalau kita ingin menjadikan Rasulullah role model, itu ada syaratnya, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Mereka yang pengen ketemu Allah, yang cintanya udah di ubun-ubun pengen ketemu Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, yakin betul akan datangnya hari akhir nanti. Kalau itu dua elemen tadi tidak ada dalam ruh iman kita, maka wajar kalau Rasulullah tidak pernah menjadi role model kehidupan kita. Hari ini kita menjadi suami, Rasulullah juga seorang suami. Tuh. Kalau hari ini kita menjadi seorang kakek, Rasulullah juga seorang kakek. Kalau hari ini kita menjadi seorang pemimpin, Rasulullah pemimpin umat, pemimpin dunia. Kita seorang pengusaha pedagang, Rasulullah dicapnya, di stempelnya itu Al-Amin, orang yang paling jujur. Mau role model kayak apapun profesi kita saat ini, semua ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kayak apa tingkah laku kita udah dicontohin sama Rasulullah. Kehidupan kita sehari-hari. Yang tukang dagang, dagang yang baik, yang jujur. Kita jadi pemimpin, pemimpin yang adil. Pemimpin yang bukan mentingin keluarganya, anaknya, cucunya, enggak. Sampai Rasulullah aja sekelas Nabi enggak mikirin, belum kepikiran, belum ada isyarat siapa pengganti aku.
Bayangin, Rasulullah meninggal baru syuro para sahabat siapa kepemimpinan setelah beliau nanti. Bukan disiapin anak-anaknya buat ngegantiin beliau, bukan. Yang dipikirkan di akhir hayatnya bukan anakku, istriku, cucuku, bukan. Yang dikhawatirkan adalah posisi bagaimana umatku nanti ya Jibril. Ummati. Nggak cukup di saat di ujung tenggorokan ruhnya beliau. Di akhirat nanti, di mahsyar nanti, manusia yang pertama kali dihidupkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertama kali Rasulullah dihidupkan, aina ummati ya Jibril, aina ummati. Rasulullah bertanya, mana umatku ya Jibril? Wa kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana keadaan umatku di saat kemarin hari kiamat, hari yang betul-betul dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi kalau kiamat itu bukan yang atas runtuh tapi yang di dalam keluar. Jadi kalau kita gempa bumi itu kan yang di atas rata. Ini besok kiamat yang di dalam keluar. Apa isi yang di dalam? Itu yang kita kerok setiap hari. Yang jadi rebutan dunia itu yang ada dalam tanah. Ngeri. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersama kita. Tidak ada lagi nabi dan rasul diutus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Kita hidup tidak di zaman nabi, di zaman rasul. Kita tidak lagi diberikan nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda umat yang hidup di zaman nabinya dan rasulnya. Beda. Karena kalau suatu ketika punya masalah enak ngadu sama Nabi sama Rasulnya. Ada masalah A, ngadu sama Nabi sama Rasulnya, angkat tangan, beres masalahnya. Tuh begitu kelebihan umat-umat terdahulu. Ngeluh lagi masalah A, B, C, Rasul dan Nabinya mengangkat tangan, selesai urusannya. Apalagi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun keluh kesah para sahabat selesai dalam waktu sekejap mata. Sering kita dengar ada seorang sahabat mondar mandir, abis sholat buru-buru pulang, abis sholat buru-buru pulang. Ditanya, ente kenapa? Kok abis sholat assalamualaikum langsung kabur pulang? Ya Rasulullah, sarung saya antri ya Rasul. Ini sarung cuman satu-satunya, antri di rumah. Kalau saya zikirnya kepanjangan, kalau saya lupa ke rumah, yang di rumah nggak sholat. Saking miskinnya. Apa yang terjadi? Rasulullah cuma ngangkat tangan, dikasih isyarat, besok jadi orang paling kaya. Tuh, begitu. Enak hidup di zaman Nabi dan Rasul. Beda sama kita. Nggak ada lagi Nabi dan Rasul. Lalu patokannya siapa Ustaz? Ulama kita. Ulama kita dikriminalisasi, dibuka aibnya, dibentrokkan, difitnah dan seterusnya. Akhirnya umat bingung. Yang kanan apa yang kiri? Bingung umat di tengah-tengah, tidak dapat bimbingan ulama. Akhirnya apa? Masuk lagi doktrin yang baru. Akhirnya umat tersesatkan. Tuh begitu. Ulama yang satu ngebuka aib ulama yang lain. Ulama yang begini ngebuka lagi aibnya ustadz yang lain. Dan seterusnya. Makanya cermat betul mencari guru, cermat betul mencari sosok ulama kita. Akhir zaman, pakaian bagus bisa dibeli, peci sorban bisa dibeli,
perhiasan untuk gimmick di depan kamera bisa dibuat. Hati-hati. Hati-hati. Usini wa iyakum. Sama. Kalau kita ketemu siapapun, hati-hati dalam tanda kutip, harus cermat betul kita memilih sosok ulama-ulama kita. Karena beginilah akhir zaman. Tidak ada lagi nabi di tengah-tengah kita, tidak ada lagi rasul di tengah-tengah kita. Semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Cari ulama yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Cari ulama yang bukan lalat, tetapi ulama yang mencerminkan seekor lebah. Mau kanan kirinya sampah, tetap ulama itu terus akan bersih dan bersinar. Makanya ainur ridha an kulli aibin qalilatin. Ulama yang mulutnya nggak comel, ulama yang betul-betul udah ngaji ngajar, nggak sibuk sama urusan-urusan dunianya. Ikhwatal iman yang dimulakan Allah, berarti kalau sudah tidak ada nabi dan rasul di tengah-tengah kita, perbanyak, pertebal iman kita. Bentengi diri kita, anak-anak kita dengan keimanan betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiri majelis-majelis ilmu yang ulamanya betul-betul takutnya sama Allah, bukan takutnya sama manusia. Ulama-ulama yang udah urusannya dunia itu sudah dibersihkan, sudah dirapikan sama Allah, nggak ribut lagi masalah dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, tapi sudah tidak diributkan lagi dengan urusan dunia. Pertebal lagi keimanan kita, jangan lepas kewajiban kita sebagai hamba Allah, jangan lepas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam itu artinya aslama, artinya menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Berarti apa? Kalau kita sudah berislam, sudah beriman, sudah bertakwa, kita siap diatur oleh Allah. Nggak usah banyak lagi nanya atas perintah Allah. Sami'na wa ata'na gufronaka. Tuh. Jadi kalau kita udah siap ya Allah, siap dengar, siap tunduk patuh, gufronaka, ampunan untukmu. Tuh. Makanya dalam hadis yang saya bacakan di awal, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umatku, kata Rasul, akan masuk surga. Seluruh umatku nanti akan masuk surga. Illa man abah, kecuali orang yang nggak mau, kata Rasul. Wakila mayaba ya Rasulullah. Ada orang yang nggak mau masuk surga ya Rasul. Emang ada orang yang nggak mau masuk surga? Kata Rasulullah, man ata'ani faqad dakhalal jannah, faman asani faqad abah. Ada orang yang nggak pengen masuk surga. Siapa ya Rasul? Siapa yang tunduk patuh perintah Allah dan perintahku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang lalai, tidak tunduk patuh perintah Allah dan perintahku, mereka orang-orang abah. Abah itu lalai, cuek. Mereka yang nggak kepengen masuk surga. Oleh karena itu, bekal keimanan kita kepada Allah, bekal cinta kita kepada Allah, bekal cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah kumpulkan semuanya di surganya Allah. Semoga bukan hanya sekadar Allah kumpulin kita setiap Ahad pagi di Masjid Al-Manar, tapi suatu saat nanti kita dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi soal, ada yang mau bertanya silahkan. Silakan, Mbak. Bicara masalah hari kiamat, dengan Nabi Rasulullah pun tidak beritahu pada kiamat. Nah, kata-kata orang ada yang bilang bahwasanya tanda-tanda kiamat di antaranya
Maka dalam hadis Anas ibni Malik tadi, Rasulullah tidak menjawab pertanyaan sahabat, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Malah Rasulullah balik tanya, "Apa yang engkau siapkan untuk hari itu?" Jadi fokus kita bukan dengan tanda-tanda. Kajian hadis riwayat tentang tanda-tanda kiamat itu ada bukunya sendiri, tebal berbab-bab. Dari hal yang tanda yang paling kecil, yang receh sehari-hari, sampai tanda-tanda yang paling besar, sampai tanda-tanda yang betul-betul ada dalam Quran dan hadis dan seterusnya. Itu panjang kali lebar. Maka fokusnya kita, apa yang kita siapkan untuk hari itu? Bekal apa yang kita siapkan? Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah lagi ada keraguan tentang Islam kita. Jangan ada lagi keraguan tentang keimanan kita. Begitulah akhir zaman nanti. Dajjal datang itu ngajak nyari pengikut. Catat baik-baik. Makanya itu nanti ngerembetnya begitu, Pak. Di saat kita bicara tanda-tanda datangnya kiamat, sampai nanti pasti bab berikutnya ujungnya itu nanti bahasanya tentang Dajjal. Itu guru saya nyampein itu hampir 2 bulan 3 bulan kajiannya setiap minggu. Maka salah satu tanda akhir zaman datangnya Dajjal, dan datangnya Dajjal itu nyari pengikut. Maka kalau hari ini kita masih ragu dengan keimanan kita, siap-siap nanti kita akan bergeser di ujung-ujung akhir hayat kita. Na'udzubillah. Maka receh kesannya la ilaha illallah, sering kita sebut, enteng di mulut. Maka timbangan yang paling berat enteng diucapkan itu zikir la ilaha illallah. Tapi di saat ruh kita di tenggorokan, itu bukan kemudahan mengucap, tapi keimanan yang akan menentukan. Kalau iman kita betul-betul kuat, mengucapkannya pun mudah. Usini wa iyakum, saya belum pernah ngerasain juga gimana ruh ditenggorokkan, lalu di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita cuman berdoa, ya Allah, matikan kami semuanya, cabut ruh kami semuanya dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Usini wa iyakum. Cukup ya. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita Fatihah. Semoga yang hadir di sini semuanya Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Yang ngilu-ngilu, yang pegel-pegel, yang greges-greges, Allah angkat semua sakit kita. Allah ganti dengan sehat walafiat. Keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, suami kita yang hari ini sedang sakit juga sama, Allah angkat semua penyakitnya. Allah ganti dengan sehat walafiat. Yang sehat biar Allah tambah lagi sehatnya. Yang masih punya hajat apapun, Allah mudahkan, lancarkan hajat-hajat kita. Yang pengen umroh, Allah segerain umrohnya. Yang pengen haji, Allah segerakan hajinya. Yang projek-projek di kantornya, di perusahaannya, Allah mudahkan seluruh urusan kita. Ala hadhiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir untuk pewakif tempat ini, orang-orang yang bersedekah untuk masjid ini, donatur-donaturnya, semuanya yang telah mendahului kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Orang tua kita, keluarga kita, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah. Ala hadziniyah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, dosa itu kami yang buat ya Allah, kami yang sering lalai padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang suka ragu dan kami yang masih ragu terhadapmu ya Allah. Terkadang kami ragu atas rizkimu ya Allah. Kami ragu besok gak bisa makan. Kami ragu bagaimana anak-anak kami nanti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di saat kami ragu tentang-Mu, di saat kami ragu tentang keimanan kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Bimbing kami terus ya Allah sampai betul-betul ruh ada di tenggorokan kami dan kami ucapkan la ilaha illallah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Yang hari ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya. Bahagiakan orang tua kami di masa tuanya ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Kami umrohkan, kami hajikan orang tua kami, kami gendong keliling Ka'bah, tawaf dan sa'i. Itu pun belum tentu mampu membalas satu tetesan keringat di saat melahirkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka asbab dosa-dosa kami yang hari ini masih ada di dunia ya Allah. Asbab maksiat-maksiat kami ya Allah yang kami masih lakukan, jangan Engkau siksa orang tua kami ya Allah. Jadikan seluruh solat kami, puasa kami, keimanan kami kepadamu menjadi asbab Engkau turunkan rahmat untuk orang tua kami dalam kubur ya Allah. Karena asbab mereka kami kenal Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami umrohkan, kami hajikan orang tua kami, kami gendong keliling Ka'bah, tawaf dan sa'i, belum tentu mampu membalas satu tetesan darah di saat melahirkan kami ya Allah. Orang tua kami melahirkan 10 anaknya, dibesarkan 10 anaknya menjadi orang hebat. Tapi belum tentu 10 anaknya mampu mengurus 2 orang tuanya di masa tuanya ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aslih asbabal muslim, aslih syababal muslimin. Allahumma ya Allah, salimna inda su'al, salimna inda su'al. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bihusnil khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cabut nyawa kami di saat kami beriman kepadamu ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami di saat kami sedang maksiat ya Allah. Pisahkan ruh kami dari jasad kami di saat kami sedang sujud, di saat kami sedang bermajlis ilmu, di saat kami sedang puasa.
Di saat kami betul-betul beriman kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan Engkau cabut nyawa kami di saat kami sedang maksiat, di saat kami sedang lupa padamu, di saat kami sedang ragu tentangmu ya Allah. Jangan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon izin, mohon doa. Besok pagi saya akan bertolak ke kota Madinah dengan para jamaah. Izin Allah kemarin Bang Dona menginformasikan harusnya jadwal saya Ahad depan. Qadarullah Ustadz guru kita hari ini berhalangan hadir, jadi saya jadwalnya maju. Akhirnya masih bisa bertemu sama jamaah semuanya. Semoga penerbangan saya dalam keadaan sehat semuanya, jamaah-jamaah juga dalam keadaan sehat. Doa terbaik untuk para jamaah semuanya bisa segera umroh dan haji bersama keluarga semuanya. Insya Allah saya doakan para jamaah Masjid Al-Manar terus bisa istiqomah dalam kebaikannya, bisa umroh semuanya sama keluarga insya Allah. Sekali lagi mohon maaf lahir batin kalau ada salah dan khilaf. Usini wa iyyakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.